Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri undangan kami, menghadiri kegiatan tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Kebetulan kami diberi tugas untuk mendesiminasikan tentang budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa diskusi yang sengaja kami setting secara virtual, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti juga melihat video 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ini konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, artinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid, Bapak Ibu, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini kegiatan pemantik. Kenapa ada kegiatan pemantik? Karena kita menginginkan Bapak Ibu untuk termotivasi dalam apa sih budaya positif di sekolah, apa sih disiplin positif di sekolah. Di sini kegiatan pemantiknya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi membayangkan salah satu dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa. Jadi ini kegiatan romantik kita, Bapak Ibu. Ini bagaimana cara kita mempertahankan diri dari segala bujukan, rayuan, dan godaan. Ini kita diskusinya secara virtual. Nanti linknya akan kami kirim di link grup ASN ya Bapak Ibu. Nanti jangan klik di situ, diketik sesuai dengan pernyataannya. Saya kirim dulu. Sudah saya kirim Bapak Ibu, monggo
masuk ke link tersebut. Jadi ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi cara menjawabnya di sini Bapak Ibu. Di sini kan ada kotak, G. Nah, dengan klik di sini muncul kuning. Jangan beri nama, misal Widya. Kalau wifi-nya nggak bisa pakai ini, Bu. Nah ini nulis Pak, nulis jawabannya Pak. Jadi cara nulisnya jawabannya di sini. Ini diklik, sticky note ini diklik. Nah ini diketik. Ini Bu Alfi bisa diedit. Wes, jawaban. Jadi kegiatan pemantik itu kita diminta untuk menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah, teman Anda itu berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, apakah Anda tetap mempertahankan diri untuk mengepal atau membuka? Andy. Dia kasih nama. Kasih nama ya. Koma jawabannya. Kalau tahu itu wifi juga. Hah? Komputer berarti. Komputernya sih nggak iso berarti. Iya, komputernya nggak iso. AWP nggak iso. Bisa wifi-nya. Yang iso aja sih iso. Ini nggak iso. Ini ya. Saya buka sama Bu. Jawabannya kalau sudah Simpan. Dia simpan biru. Alasan nggak pakai? Nggak pakai. Bisa ini nggak support. Wis no. Gak apa-apa, kalau nggak bisa masuk kita lanjutkan ya. Ini biar iya.
Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala? Kami ulangi lagi ya Bapak Ibu. Yang ini karena ada yang nih kegiatan romantiknya. Jadi intinya itu kita mengepal, tangan kita mengepal, yang isinya di dalam kepala itu adalah barang berharga kita. Nah, teman kita berusaha untuk membuka kepalan tangan kita, gimana pun caranya, entah itu dikelitikin, menghardik, atau sampai memberikan uang. Apakah panjenengan tergoda untuk membuka kepalanya? Jadi ini sudah ada beberapa jawaban. Mayoritas jawabannya tidak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini diklik gitu, biar muncul di kedua. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Ini yang boleh lihat, alasannya membuat takut. Takut apa, Bu? Takut ditunggu. Soalnya begitu nggak bisa. Iya. Sampean bener. Iya bener. Sampean. Biru Pak. Jadi enter betul sih. Iya, keliru enter. Jadi klik kanan. Pegang dia. Oh, ini di sini. Nggak kok absen. Lindungi, menyelamatkan, mempertahankan. Bisa jadi tidak. Ini jawaban dari Bu Ayu. Iya, agar hal berharga itu tidak diketahui orang lain. Kemudian untuk Bu Tuti, itu Pak Imam juga sama dengan Bu Tuti. Untuk Pak Miftah, Pak Ihsan ya. Pak Ihsan, ya karena ada hal yang privasi di dalam kepala tangan saya. Kemudian untuk Bu Rina, ya saya tetap menutup kepala karena merasa ada yang harus saya pertahankan. Untuk Desi tidak, sama-sama ingin mempertahankan apa itu enggak, apa bebas Bu. Bu Eni, agar barang berharga tidak terlepas dari tangan. Bu Alfi, saya ataupun teman tetap menutup tangan karena hal ini berhubungan dengan apa yang kami punya dan pertahankan apa yang menjadi privasi kita. Tubuh Rahma, karena bagi saya sangat berharga kepala tangan saya. Untuk Pak Imam, ya karena mempertahankan privasi. Jadi mayoritas jawabannya iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, Bu Lilia. Sendiri. Oh, kamu Diri sendiri maksudnya kuliah sendiri. dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya maksudnya kuliah sendiri kan mempertahankan ya bener dong. Untuk Bu Aminda, diri kita sendiri karena kita harus mempertahankan apa yang kita punya supaya tidak direbut orang lain. Betul Bu Aminda. nggak usah curhat. Sudah boleh pulang. Soal jajan. Untuk Bu Lilia, diri kita sendiri. Untuk Bu Rina, saya yang memegang kendali. Untuk Pak Imam, saya sendiri. Menurut Bu Ayu, diri kita sendiri. Menurut Bu Desi, kita sendiri.
menurut Bu Alfi diri kita sendiri, menurut Bu Tuti diri kita sendiri, Bu Rama juga sama, diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah diri kita sendiri. Ini saya hapus dulu ya Bu. Jadi kesimpulannya, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Tapi di sini kan sama semuanya nih, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi nanti juga kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini sering kita lakukan gitu Bapak Ibu. Tanpa melihat kondisi anak tersebut, kita lebih sering mengontrol diri bahwa mengontrol murid bahwa harus menaati atau melakukan apa yang kita minta, apa yang kita suruh. Kemudian ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mengingkari murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi saking seringnya kita mengontrol murid, jadi murid tersebut akan bergantung pada kita. Oke, terutama guru kelas. Kebanyakan kan siswa itu menuruti apa kata guru kelas. Sedangkan kalau guru bidang studi lebih tidak dihiraukan gitu Bapak Ibu. Ini ilusinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini ilusinya. Kita kan sering kalau misalnya siswa kita datang terlambat, kita pelan sih Bu ngomongnya, tapi nyelekit. Contoh, anak sering datang terlambat,
Kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Apa yang sering kita? Iya kan, pancet saya. Berangkatnya terlambat, kamu lagi. Nah, akhirnya kan kesannya ke anak itu mengena. Akhirnya anak merasa bersalah. Kemudian ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini seringkali terjadi di kita ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya membuat kegiatan praktek membuat benda lah, otomatis kan kita tanya dulu bahan yang lebih mudah didapatkan oleh siswa itu apa. Tapi sering kita tidak mendengarkan murid kita. Akhirnya apa? Ini bahan-bahannya. Loh Bu, itu kan susah. Pokoknya nggak mau tahu. Harus ada. Nah, ini intinya kan kita sebagai orang yang lebih dewasa memaksa bahwa anak tersebut harus membawa benda-benda atau bahan-bahan untuk praktikum. Ini juga akan membentuk permusuhan antara guru dengan murid. Memang murid tidak ngomong saat itu, tapi ngomongnya di belakang. Setelah naik kelas, Pak, aku gak enak guruku. Nah, akhirnya kan terjadi apa? Permusuhan, dendam ke anak-anaknya. Ini Bapak Ibu yang Kemendikbudristek yang diinginkan oleh Kemendikbudristek merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada dua tabel, yang sebelah kiri adalah stimulus respon, yang sebelah kanan teori kontrol. Realita atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan antara satu murid dengan murid yang lain berbeda Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi meskipun kita sendiri kadang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain itu baik. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sulit sekali Bapak Ibu. Kemudian untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang perlu memahami. Makanya kita diberi Allah SWT 2 telinga 1 mulut. Berarti kita diminta untuk banyak mendengar daripada berkomentar. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku baik perilaku buruk maupun perilaku yang baik pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Makanya kalau anak terlambat, kita tanya penyebab terlambatnya apa. Jangan langsung dihakimi. Kamu terlambat, kemarin terlambat, hari ini terlambat, besok pasti terlambat. Nah, akhirnya anak-anak kan jadi mengenang. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang benar Bapak Ibu. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Orang lain bisanya apa? Mempengaruhi. Itu. Jadi keputusan di akhir kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu untuk stimulus respon. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa adalah mempengaruhi, menghasut, dan lain-lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini perlunya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan siswa untuk menciptakan atau
membuat gagasan-gagasan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kenapa menang-menang? Karena kita berusaha maju bersama dengan adanya kolaborasi. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Ini yang akan ditekankan oleh Kemendikbudristek di sekolah-sekolah. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi anak-anak itu kalau sudah punya karakter disiplin positif, dia tidak perlu kita istilahnya kita tekan, kita ajari. Jadi dia tumbuh sendiri dalam dirinya sehingga terciptanya budaya positif sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya disiplin diri ini adalah menciptakan murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Nanti kita juga akan belajar nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi baik murid maupun guru, Bapak Ibu. Nih, nilai-nilai kebajikan universal. Di Kemendikbudristek itu ada 6 nilai-nilai kebajikan, tapi di sini kami tulis 3 aja. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, ini kami ambil 3 saja. Menurut profil pelajar Pancasila, kemudian 9 pilar karakter dan penunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Sebenarnya ada 6 Bapak Ibu, kami ambil 3. Untuk profil pelajar Pancasila kan sudah kita lakukan selama ini. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Nih, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita pelajari juga. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau murid kita melakukan kesalahan, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhannya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi dari kelima kebutuhan ini harus ada dalam diri murid. Kita juga sama Bapak Ibu, harus ada 5 kebutuhan ini terpenuhi. Misalnya salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kita kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, kalau siswa kita ada yang
terlambat atau sering sakit, berarti dari kelima kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak terpenuhi. Oke, supaya nggak ngantuk ya Bu. Ini ada satu studi kasus yang nanti jawabannya seperti tadi. Jawabannya ada di slide-slide tadi, ya. Studi kasusnya ini, tahun ini Dimas Genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nanti jawabannya ada di slide tadi ya Bapak Ibu. Saya kirimkan untuk linknya. Bisa masuk? Bisa. Aku merasa bangga Bapak Dimas ya. Dimas 6B. Aku merasa bangga keren. Ini ya Bu, jawaban Dimas. Aku bangga dan keren. Ini jawaban Dimas ini masuk di mana? Kebutuhan dasar yang mana? Dan saya ulang lagi. Jadi jawaban dia, aku merasa bangga dan keren, itu masuk di kebutuhan dasar manusia yang mana dari 5 ini? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira yang mana? Oke, menurut Bu Eti penguasaan, Bu Ayu penguasaan, Pak Imam kesenangan, Bu Desi kepuasan, Bu Rina kepuasan, Bu Alfi penguasaan. Berakam ya Bapak Ibu. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jawaban Dimas yang kedua adalah biar jawaban Dimas yang kedua gitu. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bu Ayu kesenangan dan diterima. Pak Miftah kesenangan, Bu Eti merasa diterima. Bu Desi kesenangan, Bu Rina kesenangan, Bu Titi kesenangan, Bu Edi kesenangan, Pak Imam kesenangan, Bu Alfi cinta dan kasih sayang. Bu Lilian pengandaran juara 5. Bu Edi kesenangan. Oke. Mayoritas kesenangan deh Bapak Ibu. Kita coba jawaban yang jawaban Dimas yang ketiga. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kira-kira ini kebutuhan dasar yang mana? Dari jawaban Dimas, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kayaknya kepuasan nggak ada itu. Untuk jawaban Dimas yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Untuk berarti kebebasan, Bu Rina kebebasan, Bu Ayu kebebasan, Pak Imam kebebasan, Bu Lilian keinginan, Bu Tuti kebebasan, Bu Rama kebebasan, Bu Desi kebebasan, Bu Alfi kebebasan, Pak Miftah kesenangan dan kebebasan. Ini Bu Eni kebebasan. Baik, untuk jawaban Dimas yang keempat, menyetir mobil itu seru. Menurut Pak Imam kesenangan, untuk Bu Rina kesenangan juga. Kalau dia berdiri kan tidak mengantuk gitu. Untuk Edi kesenangan, untuk Ayu kesenangan dan kepuasan, untuk Bu Lilia kesenangan tanpa melihat resiko. Benar Bu. Untuk Edi kesenangan, untuk Titi kesenangan, Bu Rafna kesenangan, Bu Desi kesenangan, Bu Alfi kesenangan. Hampir semuanya rata tentang kesenangan. Oke, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Kira-kira jawaban yang dengan tadi sudah betul apa masih salah? Untuk pertanyaan, untuk jawaban di masa pertama adalah aku merasa bangga dan keren. Itu kebutuhan penguasaan. Itu jawaban di masa kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima dari teman-temannya. Kemudian jawaban Dimas yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini bentuk kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru, adalah bentuk kebutuhan dari kesenangan. Kita kembali ke sini ya Bapak Ibu. Ini selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalnya di diri kita di Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu contohnya datang tepat waktu sesuai dengan siklus. Dan menghindari ketidaknyamanan kalau terlambat. Ketidaknyamanan menilai teman-teman kita kalau kita sendiri terlambat, tidak nyaman. Kemudian motivasi perilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal kita datang yang awalnya ngepres jam,
kita datang lebih pagi. Pasti ada komentar dari orang lain, nih, datangnya lebih pagi, gitu kan? Itu biasanya motivasi, masuk ke motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang sulit Bapak Ibu, motivasi yang ketiga ini. Karena apa? Karena ini muncul dalam diri kita sendiri. Karena dua motivasi sebelumnya itu motivasi eksternal. Jadi pengaruh dari luar, dari orang lain, dari komunitas kita. Jadi kalau motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang tumbuh dalam diri kita sendiri, motivasi internal. Ini yang diminta untuk menumbuhkan. Murid kita ditumbuhkan motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sulit Pak, memang. Kalau sulit memang, tapi sulit itu tidak harus apa? Kita berhenti di situ. Kita tetap berusaha untuk merubah motivasi perilaku murid kita sendiri. Ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiga hal ini tidak akan terlepas dari dunia pendidikan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada murid atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Ini biasanya berupa spontan. Kamu terlambat lari lapangan 3 kali, itu hukuman Bapak Ibu. Terlambat push up 20 kali, itu hukuman spontan. Kemudian konsekuensi adalah akibat, hasil, imbas atau pengaruh dari suatu perbuatan. Konsekuensi biasanya anak yang melanggar, datang terlambat misalnya. Di sekolah kita kalau datang terlambat bisa bersih-bersih. Misal saya yang mencontohkan, misal membersihkan kamar mandi. Nah, anak tersebut terlambat, maka dari itu kamu sudah terlambat. Silakan bersihkan kamar mandi sesuai dengan peraturan sekolah. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau restitusi itu anak ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Pasti kan ada alasannya. Apa yang membuat kamu terlambat? Kemudian bagaimana cara kamu agar tidak mengulangi kembali? Jadi anak-anak diajak berdiskusi saat melakukan kesalahan. Nih, bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak ada rencana atau tiba-tiba, ini spontan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu. Oh, saya dihukum lari keliling lapangan ini tidak tahu. Apa manfaatnya buat saya? Saya tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah, tidak mendengarkan pendapat dari murid, jawaban dari murid. Yang penting hal tersebut telah dihukum. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman fisik tadi Bu, lari. Hukuman psikis biasanya kalau anak terlambat dibentak. Nah, kalau sudah dibentak itu dendam pada diri anak. Kalau sudah dendam dibawanya sampai lulus. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi tadi. Sesuai dengan peraturan sekolah, kamu harus membersihkan kamar mandi sesuai konsekuensinya. Anak-anak tetap tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memutar murid. Guru seperti CCTV ya, dilihat muridnya. Dilihat. Akhirnya kalau nggak ada gurunya, anak tersebut tetap melakukan kesalahan.
Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini anak diajak untuk berdialog, sehingga anak tersebut muncul dalam dirinya memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita jelaskan melalui proses kolaborasi ini, dijelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, ini 5 posisi kontrol guru. Ini kami beri warna merah, kuning, hijau. Ya, sengaja kami beri merah, kuning, hijau. Hijau ini seharusnya kita ke hijau. Merah mendukung. Hukum itu tahu ya, karena tanpa ada alasan langsung dihukum. Entah itu diterima atau enggak, pokoknya dihukum. Nanti ada videonya Bu, contohnya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut dibuat bersalah, baik dengan cara kita menghardik atau cara kita pelan tapi nyelekit bambunya. Jadi anak tersebut merasa bersalah, seterusnya. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Ini juga bahaya. Anak tidak punya ubah-ubah. Jadi kalau guru dijadikan teman, akhirnya anak menunjak. Tidak ada ubah-ubahnya, tidak ada perbedaan antara guru dengan teman. Ini juga bahaya. Kemudian posisi kontrol yang keempat, pemantau. Pemantau ini dilihat terus. Pokoknya dilihat. Kalau gurunya nggak ada, anak kembali lagi ke perilaku yang sebelumnya sudah dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Kalau ada gurunya, tertib. Kalau tidak ada gurunya, kurang lagi. Posisi kontrol guru yang kelima adalah manajer. Ini yang diinginkan dari Kemendikbudristek, manajer. Sulit Pak, sulit sekali. Jadi kita perlu dialog dengan anak tersebut, dialog. Telat kenapa, kemudian kenapa sampai misal telat kenapa, karena bangunnya kesiangan, kenapa bangunnya kesiangan. Kita harus pelan Bu, ajak diskusi. Akhirnya dia ketemu, mulai besok tolong pasang alarm di HP-mu jam segini agar bisa bangun. Gitu, atau ada anggota keluarga yang bisa bangunkan kamu. Jadi anak-anak tersebut akan termotivasi dalam dirinya untuk tidak terlambat lagi. Oke, ini ada video 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini sangat menarik sekali videonya menurut saya. Kalau menurut panjenengan kurang lebihnya di sama ya. Saya putarkan ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kedengaran Bapak Ibu? Disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Desi. Pasti terlambat. Maaf Bu, Desi. saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Aneh. Lain. Sing keloro iki. Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti dulu yang kamu sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Iya. Aduh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak gitu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Udah kudu tadi gitu. Kok aku kabeh? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Bu, Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Makasih, Bu. Dalam posisi tenang, ini membicarakan konteks suara akrab, cenderung bersama gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak lupa. Pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Naren. Kira-kira akan mulai sealami kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, itu tadi video posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sama Kemendikbudristek dikirim ke posisi manajer.
mau nggak mau, suka nggak suka. Ya, kita harus jadi di posisi manajer. Oke, ini diskusi lagi. Jadi diskusi di link lagi nanti saya share di grup. Setelah itu diskusinya tentang keyakinan kelas. Nanti kita mainkan level di papan tulis. Kita buat keyakinan kelas nih. Sebelumnya diskusi penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya akan kirim linknya. Baik Bapak Ibu, sudah masuk di link tadi. Ini ada satu kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini gurunya bilang, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini masuk ke mana Bapak Ibu? Merasa bersalah. Ditulis saja di situ. Apa berita itu? Terus cek gede. Iya, pojok. Pojok berita di edit. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 8, 10 ya. Dari 10 jawaban sama nih, merasa bersalah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, atau pernyataan yang kedua. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini masuk ke mana? Penghukum atau pemberi rasa bersalah? Aku. Oke, hukuman penghukum. Berarti mayoritas ini nggih Bapak Ibu. Hukuman atau penghukum. Hukuman yang tidak mendidik, ya bagus sekali bunyinya. Oke, pernyataan yang ketiga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Jangan diulangi lagi. Ini masuk di posisi Promosi. kontrol yang mana, Bapak Ibu? Ini pegawai sokong ini. Supaya padu. Jadi semua udah pakai dana. Oke, hampir semuanya pemantau ya. Semuanya pemantau. Kita lanjut. Pernyataan yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini masuk di posisi kontrol teman. Ibu. Oke, lanjut ke pernyataan yang kelima. Temat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrolnya apa? Oke, semuanya manajer ya Bu. Oke, kita ke kesimpulan. Pernyataan hormat pada bendera selama 1 jam itu posisinya penghukum. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Itu membuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa.
Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kontrolnya sebagai teman. Yang ketiga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi pemantau. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi manajer. Alhamdulillah sudah betul semua, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Belum. Oke, Bapak Ibu. Sepengetahuan kami sebelumnya, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama, kami anggap sama karena bentuknya sama-sama peraturan. Ternyata berbeda, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas, kita tidak melibatkan siswa, Bapak Ibu, dalam pembuatannya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, kita melibatkan siswa, Bapak Ibu, dalam keyakinannya. Jadi anak lebih cenderung menjalankan apa yang diyakini, bukan apa yang kita buat. Oke. Ini membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata jangan. Misal Ibu, jangan terlambat. Jangannya dihapus. Ganti kalimat yang positif. Tidak boleh. Misal ya, tidak boleh terlambat. Berarti tidak boleh. Tidak. Jadi ganti hadir tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian jangan boleh. Jangan tidak itu kalimat negatif. Seharusnya harus mengerjakan PR. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini biasanya kita laksanakan di awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru. Oke. Waktu EPLS itu kita buat keyakinan kelas dulu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi karena berubahnya karakteristik siswa kita, maka keyakinan kelas juga akan berubah berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa tersebut. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas 1. Kemudian contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, lalu berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Ini keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas 5. Jadi bisa panjenengan olah kembali. Oke. Berikutnya membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kan kami beri satu kertas, nanti tolong ditempel di depan. Kita buat istilahnya buat keyakinan kelas belajar dulu. Nanti bisa kita terangkan pada kelas masing-masing, Bapak Ibu. Bawa pulpen. Bawa pulpen. Yang tidak bawa silakan pinjam, Bapak Ibu. Kami bagikan satu-satu, terserah. Di sini ditulis satu kalimat aja, contoh hadir tepat waktu, satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Nanti kita ambil yang banyak nih, misal hadir tepat waktu 3 orang kita ambil nih. Satu kalimat aja.
Itu juga sih debun. Debun cerita. Kacau tadi. Bun. Punya maklum dong. Milih deh sih. Siapa aja ya Bandi? Pakai nama nggak? Pakai nama ya Bandi. Sekarang ini sama yang konsumsi tadi loh. Ini untuk konsumsi. Nah Bandi. Ini kita loh. Tidak kok. Ngomong-ngomong sih. Nulis keyakinan kelas mama. Loh, Keyakinan kelas suaminya apa sih tuh ada? lo ditempelkan ke situ Bandi. Aku mau pakai apa? Di situ jajan. Sudah. Sudah. Kamu lebih jajan langsung bagi nom. Siapa belum? Pas kita ini jajan sampai dari sekarang. Ada. Menangan nggak? Wis Pak Isa dari foto ada foto barang. Kalau udah kemana? Jangan di situ. Tapi buka ini nanti itu nanti ada tulisan sih. Kan kita tulisannya ya. Tapi guru nggak tahu. Kita harus pasar kabel. Kayak sinergiasi, Rekreasi. waktu itu aku SPDS ketik masih dulu nyingkron kita rencana dari PMN. Aku data aku loh salah. Sampai sore ada kreatif kinerja tuh. Wis tapen. Oke, kita baca ya Bu Ibu. Terus sana. Saya jelas SN itu namanya. Juga ada situ main SN itu. Oke, yang pertama keyakinan kelas berpakaian lengkap dan rapi, kemudian piket sesuai jadwal, datang tepat waktu, tertib di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, budayakan membaca, selalu siap menerima apa ini? Keluar kelas hari yang saya izin bapak atau ibu guru, tepat waktu dan aktif di kelas, bersikap sopan kepada seluruh warga sekolah, selalu bersikap positif. Ini nih Bapak Ibu keyakinan kelas yang nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Butuh hiburan. Materi yang terakhir, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini juga gak kalah pentingnya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya di segitiga restitusi ini adalah dialog, berdiskusi dengan siswa yang sedang bermasalah, Bapak Ibu. Oke. Jadi segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini Bapak Ibu. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan langsung dibentak. Kamu sudah salah, gak usah jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ditanya dulu kesalahannya apa. Kemudian misalnya gini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
Nah, munculkan kalimat-kalimat seperti ini agar identitas anak itu tidak langsung kita jatuhkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, perilaku, baik perilaku itu yang benar ataupun perilaku yang salah, pasti memenuhi kebutuhan tertentu. Makanya, yang harus kita lakukan adalah kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misal, ada teman yang, ada siswa yang nempelin temannya, kemudian kita tidak langsung kamu salah sudah nempelin temanmu kamu jawab lagi. Nah, tidak, seharusnya begini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari nempelin temanmu. Apa yang harus kamu lakukan supaya itu tidak terjadi lagi? Oke. Langkah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam Bapak Ibu. Yang ditanyakan apa? Keyakinan kelas. Makanya di awal ajaran nanti kita harus buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi anak juga ikut berkontribusi di situ Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, ini kita munculkan kalimat seperti ini. Jadi anak secara dari dalam muncul motivasinya sendiri, sehingga berubah dari perlakuan yang lebih baik lagi. Ini nggak perlu saya tampilkan. Ada contoh restitusi kemarin di muridnya Pak Rafki. Jadi penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pribadi yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini kita diminta untuk merubah pribadi kita menjadi lebih peduli kepada murid. Jadi dalam hal apa saja. Intinya kita diminta dari kementerian itu supaya merubah atau menganggap murid kita sebagai anak kandung kita sendiri. Jadi memberikan kasih sayang pada mereka, agar anak tersebut menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Oke. Beri aplaus. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti destinasi kegiatan hari ini. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Semoga kita merubah perilaku kita. Perilaku kita menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi